siapakah laki-laki yang kunikahi ini. Mark dan aku baru saja merayakan pernikahan perak. Tapi aku merasa seolah-olah aku tidak mengenalnya. Aku sama yakinnya bahwa Mark juga tidak mengenal aku. Di satu pihak, suamiku dapat menjadi orang yang riang dan tanpa kekhawatiran, selalu tertawa dan bersenang-senang. Dia mempunyai sejuta teman, dan mereka mengira bahwa aku sangat beruntung telah menikahi pria yang menyenangkan dan penyayang. Tapi, biarkan Mark minum sedikit alkohol, lalu sisi lain dalam dirinya akan muncul. Dia akan menyerangku dalam amarahnya dan menumpahkan komentar-komentar hinaan keji penuh kebencian yang kejam. Aku tidak ingin mengatakan bahwa Mark adalah seorang pencandu alkohol. Dia tidak sering minum, tapi bila dia menegak barang 1 atau 2 gelas saja, biasanya di sebuah pesta gitu, aku harus menabahkan diri untuk apa yang terjadi berikutnya. Pada saat kami sudah meninggalkan orang-orang, si tuan baik hati menghilang. Mark mulai berkata-kata dengan pedas, menuduhku sebagai pengutil uangnya, tukang ngomel, perempuan jalang, dan setiap kata sifat menyeramkan yang dapat diucapkannya. Ketika kami sampai di rumah, aku menutup wajahku dengan bantal dan menangis sampai mataku bengkak. Aku merasa tidak berharga. Tapi besok harinya, Mark kembali menjadi dirinya yang ceria. Dia membanjiri aku dengan penyesalan karena telah minum terlalu banyak. I'm so sorry. Ketika aku mencoba untuk mendiskusikan kejadian malam sebelumnya, dia menolak untuk mengakui apa yang telah terjadi. Aku jatuh cinta pada Mark karena pandangannya yang penuh kegembiraan terhadap kehidupan. Aku dibesarkan dalam keluarga yang lebih mengutamakan tugas daripada kesenangan. Ayahku seorang imigran yang tidak pernah duduk di sekolah menengah. Ayah belajar sendiri melalui kursus tertulis. Dia bekerja sebagai kontraktor bangunan dan menghidupi kami dengan sangat baik, sehingga ibu tidak pernah bekerja di luar rumah. Ayah memberikan uang kepada ibu untuk mengelola rumah tangga, dan kukira ibu tidak pernah tahu apa yang mereka punya di bank. Kedua orang tuaku sangat ketat dengan kedisiplinan. Aku dan saudara perempuanku selalu berperilaku baik. Aku tidak tahu banyak tentang hubungan pribadi ayah dan ibu. Sekarang aku berpikir mungkin mereka dahulu punya masalah. Tapi mereka tidak membiarkan hal itu terlihat. Mereka berpisah selama 3 tahun ketika aku remaja. Tapi itu terjadi karena ayah berpergian untuk urusan bisnis. Ayah dan ibu tidak pernah bertengkar. Aku hanya ingat satu pertengkaran yang terjadi pada saat makan malam. Ketika itu ibu bangkit dari kursi, berjalan mengitari meja dan menampar ayah. Aku tidak pernah melupakan betapa kagetnya aku menyaksikan sesuatu yang di luar sifat ibu. Tahun-tahunku di sekolah menengah sangat menyenangkan. Aku mendapat nilai-nilai yang bagus, dan aku menyukai olahraga. Meskipun aku tidak terlalu sering berkencan. Setelah lulus, aku masuk perguruan tinggi, tapi segera keluar untuk bekerja di sebuah kantor. Aku tidak punya tujuan karir tertentu. Yang benar-benar aku inginkan adalah menjadi ibu dan istri yang baik. Waktu aku berusia 19 tahun, aku menikahi Frank, kakak teman perempuanku. Itu adalah suatu kebodohan yang pernah kulakukan. Aku jatuh cinta dengan cinta.
bukan dengan Frank. Meskipun aku segera menyadari bahwa aku telah melakukan kesalahan, aku berharap bila kami mempunyai anak-anak, kehidupan kami akan jadi lebih baik. Setelah 3 tahun berlalu dan aku belum juga hamil, ibu mertuaku dengan santai mengatakan bahwa Frank mandul. Selama itu, dia sudah tahu, tapi tidak pernah mengatakan apa-apa kepadaku. Setelah itu, sepertinya tidak ada lagi alasan bagiku untuk tetap menikah. Lalu Mark datang dalam kehidupanku 2 tahun setelah perceraianku dengan Frank. Dia adalah seorang salesman di perusahaan tempatku bekerja dan segera saja aku tertarik kepadanya. Tapi Mark sudah menikah. Meskipun dia dan istrinya sudah berpisah, aku masih tidak ingin pergi berkencan dengannya. Aku mendorong Mark untuk memberi kesempatan terakhir bagi hubungan mereka. Tapi usaha tersebut tidak berhasil. Begitu Mark bercerai, kami menikah. Aku tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata tentang harapan-harapanku dari pernikahan kami ini. Aku tahu aku berharap akan lebih dari ini. Bila aku mengingat kejadian 25 tahun lalu, aku merasa seolah-olah kami hanya mengapung, kecuali membesarkan kedua anak kami yang sekarang sudah mandiri. Sepanjang pernikahan ini kami tidak mempunyai apa-apa untuk dibanggakan. Aku tidak pernah berharap untuk menjadi kaya. Aku tahu Mark mempunyai tanggung jawab terhadap ketiga anak dari pernikahannya yang pertama. Dan aku tidak pernah mempermasalahkan jumlah uang yang diberikan Mark kepada mereka. Yang membuatku jengkel adalah ketidakmampuan Mark untuk menyesuaikan gaya hidupnya guna mengimbangi pengeluarannya. Meskipun Mark tidak akan mengakuinya, sebenarnya kami hidup seadanya. Dia bekerja dengan mengandalkan komisi dan penghasilannya tidak pernah tetap. Memang benar bahwa kebanyakan masalah karirnya bukanlah disebabkan karena kesalahan yang dilakukannya. Mark itu memulai bisnis yang menjanjikan, tapi tidak berhasil. Rekan kerjanya tidak dapat diandalkan. Aku tidak menyalahkan dia, tetapi penolakan yang dilakukannya dengan keras kepala untuk menerima keadaan kami membuatku gusar. Bagaimana bisa dia tidak bekerja pada sore hari untuk bermain golf, padahal kami membutuhkan setiap peser yang kami dapatkan? Bagaimana dia mengharapkan kami dapat keluar makan malam bersama teman-teman beberapa kali dalam seminggu, ketika aku saja mati-matian mencari cara mendapatkan makanan untuk ditaruh di atas meja. Aku kembali kuliah beberapa tahun yang lalu untuk membantu memenuhi kebutuhan. Pekerjaanku terdiri dari pekerjaan kantor yang menjemukan, membosankan, dan tanpa imbalan. Tapi hanya itu yang kurasa aku dapat tangani. Mark menggunakan gajiku untuk menyokong biaya keanggotaannya di klub olahraga. Hanya dialah yang menggunakan fasilitas itu. Aku terlalu lelah bekerja dan masih harus membereskan rumah. Bahkan hanya untuk sekedar memikirkan pergi ke sana pun aku tidak mampu. Tapi Mark tidak menunjukkan penghargaan pada usahaku. Sering dia tidak datang untuk makan malam yang aku sudah siapkan, bahkan menelepon untuk mengabari bahwa dia tidak akan pulang pun tidak. Berjam-jam kemudian ketika akhirnya dia pulang ke rumah, dia tidak dapat memahami kenapa aku tidak bergairah untuk berhubungan seks dengannya. Aku rasa hubungan kami tidak berarti apapun bagi Mark. Aku ingin meluangkan waktu untuk berdua, untuk mendiskusikan perkara-perkara yang berarti bagi kami. Tapi Mark ingin pergi bersosialisasi setiap malam. Bila aku berusaha berbicara dengannya tentang masalah-masalah dalam pernikahan kami,
Dia bertingkah seakan-akan aku berbicara dengan bahasa asing. Sebenarnya aku tidak ingin bercerai. Mark dan aku sudah terlalu banyak menginvestasikan kehidupan. Tetapi membayangkan untuk terus hidup bersama seperti yang telah berlangsung 25 tahun ke depan adalah hal yang tidak dapat kuhadapi. Lain halnya bila anak-anak di rumah. Aku merasa percaya diri dan aman dengan peranku sebagai ibu. Sekarang hanya kami berdua. Aku merasa kurang dan kosong. Hanya hubungan kami yang masih aku miliki, dan itu tidak cukup. Aku tidak tahu apa yang sedang kulakukan di layang konseling ini. Aku adalah pria yang suka bersenang-senang dan menjalani hidup apa adanya. Hal terakhir yang kuinginkan adalah ahli-ahli terapi konyol untuk mengubahku. Ayahku adalah pria yang sama seperti aku. Semua anak-anak muda di lingkungan kami tinggal menyukainya. Dia mengajak kami semua pergi memancing, membuat api unggun, menceritakan hal-hal yang seram. Dia seperti anak-anak. Lalu, ibuku adalah seorang yang selalu memainkan peran yang serius. Ayah adalah seorang operator mesin keruk yang bekerja di konstruksi bendungan, dan setiap 6-8 bulan dia akan dipindahkan ke sebuah lokasi yang baru. Aku sudah menghadiri 24 sekolah yang berbeda sebelum akhirnya ibu mengatakan bahwa dia sudah bosan berpindah-pindah. Sejak saat itu, kakak-kakakku dan aku sendiri hanya bertemu dengan ayah pada akhir pekan, dan ibu mengambil alih kendali dalam keluarga kami. Sebagai seorang anak, aku tentu mempunyai mimpi besar untuk menjadi seorang dokter. Ketika aku lulus dari sekolah menengah, aku terpilih untuk ditugaskan pada Angkatan Laut, di mana aku dilatih untuk menjadi teknisi ruang kendali. Aku bekerja sebagai asisten pembedahan selama Perang Korea, dan aku lebih berkompeten dibanding kebanyakan dokter-dokter. Setelah selesai tugas, aku memasuki sekolah tinggi di GI Bill dengan penuh keinginan untuk menjadi mahasiswa jurusan kedokteran. Tapi rencana itu berantakan, dan aku tidak dapat menyalahkan siapa-siapa kecuali diriku sendiri. Lalu aku menikah. Suatu kegilaan kan, yang dilakukan oleh lelaki muda dengan posisi seperti aku, dan kemudian istriku Sheila segera saja hamil, lalu berhenti bekerja. Dan pada malam hari dan akhir pekan, aku menerima segala macam pekerjaan. Kami berutang pada orang tua, tetapi tagihan yang selalu bertambah, dan Sheila memintaku untuk berhenti kuliah dan mencari pekerjaan tetap. Nilai-nilaiku terus menurun. Lalu, aku hanya bisa menyalahkan tekanan keuangan sebagai penyebabnya. Walaupun sebenarnya itu hanyalah sebagian dari masalah. Selama bertahun-tahun, waktu aku menjalankan tugas di Angkatan Laut, aku sudah lupa bagaimana caranya belajar. Ketika aku dikeluarkan dari kampus pada tahun-tahun awal kuliahku, sebenarnya aku merasa lega. Akhirnya aku dapat pergi bekerja dan menyokong keluargaku. Aku mendapat pekerjaan untuk menjual perlengkapan kantor, dan aku melakukannya dengan sangat baik. Lalu, keuangan kami meningkat. Tetapi tidak dengan pernikahan kami. Sheila menggangguku terus-menerus, dan aku hampir tidak tahan pulang ke rumah pada malam hari. Ketika 2 bayi kami lahir, menambah kekacauan ini.
Kami berdua sangat sedih dan memutuskan untuk mencoba berpisah. Tapi pada saat itulah aku bertemu Carrie. Dia tinggi dan anggun, cantik untuk dilihat, dan bersamanya terasa lebih nyaman karena Sheila bersifat menguasai. Atas desakan Carrie, aku kembali kepada Sheila untuk memberikan satu kesempatan terakhir guna memperbaiki hubungan kami. Namun itu hanyalah sandiwara ketika hati dan pikiranku terpusat sepenuhnya kepada Carrie. Meskipun akulah yang mengajukan perpisahan, perceraian itu sangat menyakitkan. Aku selalu merasa bersalah telah meninggalkan Sheila dengan ketiga anak kami. Carrie bersikeras bahwa tidak ada yang dapat kami banggakan selama 25 tahun hidup bersama. Apa yang dia inginkan? Sebuah gedung dengan 24 kamar? Kami memiliki 2 anak yang baik, banyak teman, saat-saat yang menyenangkan untuk dikenang, dan kesehatan yang prima. Setelah melewati 8 tahun yang kejam, penuh pertengkaran dengan istri pertamaku, aku memutuskan bahwa sekarang keadaan harus berbeda. Aku bangga bahwa aku tetap setia pada janji pernikahanku. Hidup bersama Carrie bukanlah hal yang mudah, tetapi aku sudah mengabaikan kekurangannya dan memusatkan diri pada kelebihan yang dimilikinya. Ketika dia mengabaikanku secara seksual, aku menahan sakit hatiku. Bila dia tidak ingin menghadiri pesta, aku pergi sendiri. Carrie adalah seorang martir. Bila dia mulai bertingkah seperti orang yang paling menderita, aku menutup telingaku. Keluhan terbesar Carrie adalah karena aku terkadang bersikap kasar setelah pesta dan melontarkan hal-hal yang sebaiknya tidak dikatakan. Kadangkala aku melakukan itu, tetapi aku selalu minta maaf. I'm sorry. I'm so sorry. Bukankah seorang pria tidak dapat dianggap bertanggung jawab terhadap setiap kata yang diucapkannya bila dia sedang mabuk?